sahabat Mizan, ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Fauzia Hafida. Apa kabarnya nih semua sahabat Mizan? Terima kasih yang sudah bergabung dan selalu nonton podcast Buku Anak. Hari ini saya senang banget karena podcast Buku Anak kedatangan salah satu penulis yang karyanya sudah menjadi mega bestseller. Wah, penulis siapakah itu? Beliau adalah Dian Dahlia, yaitu seorang dokter sekaligus penulis. Kecintaannya kepada anak-anak dan buku menginspirasinya untuk membuat clipping buku karton dan membacakannya secara rutin untuk kedua putrinya sejak kecil hingga akhirnya bisa membaca sendiri. Mbak Dian ini lalu menulis dan menggambar sendiri beberapa seri agar anak-anak Indonesia berkesempatan menikmati bacaan berkualitas seperti anak-anaknya. Nah, beberapa bukunya yang terbit di Darmizan masuk kategori bestseller, yaitu Dongeng Sebelum Tidur di tahun 2021, Dongeng Sebelum Tidur Warna-Warni Balon Ruby yang menjadi buku bestseller anak-anak di tahun 2022. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Dian. Halo, apa kabar? Wah, seneng banget ya. Jadi sahabat Mizan, Mbak Dian ini datang jauh-jauh loh. Dari mana Mbak? Dari Malang. Dari Malang. Datang ke Mizan nih di Bandung untuk ngobrol dengan sahabat Mizan. Nanti kita kupas kok bisa sih bukunya ini, yang ini ya Mbak ya. Dongeng Sebelum Tidur ini sudah lebih terjualnya udah puluhan ribu lah ya ini ya Mbak ya dari sejak terbit. Nanti kita langsung ngobrol. Nah, pasti banyak yang penasaran nih ya sahabat Mizan ya Mbak ya. Ini gimana sih awalnya? Apakah benar-benar tadi itu dari yang bikin clipping karton, nulis buku anak tuh atau seperti apa? Atau memang udah hobi dari kecil? Jadi saya itu suka menulis sebenarnya mulai dari SMP sih. SMP Ya, cuman waktu anak-anak saya masih kecil, itu kok saya senang sekali membacakan buku-buku dongeng. Awalnya dari tabloid. Itu ada cerita pendek gitu, satu cerita dibagi 6 slice. Itu saya bacakan rutin. Oke. Tapi kok kalau tabloid kok dia mudah sobek gitu ya. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat clipping aja deh. Kalau gitu saya cari kertas undangan bekas itu. Ya agak tebal ya kertasnya. Ya, saya ditempelin kertas asturo, ditempelin itu guntingan dari cerita itu, kemudian kita selotip. Oke. Itu saya kan sukanya jaga malam dulu karena gantian shift sama suami. Nah, tiap kali saya pulang kerja, itu saya berikan sebagai hadiah kepada anak saya. Dia senang sekali. Jadi ternyata di balik kesibukannya jaga shift itu ya, jadi dokter ya, Kita cari sempetnya. waktu longgar untuk membuat keterampilan. Jadi padahal waktu itu banyak juga mungkin ya yang jual buku anak ya Mbak. Kalau pada saat itu menurut saya itu saya kurang puas ya. Oke. Baca buku kok kayaknya kurang berkualitas menurut saya. Ya, akhirnya itu tadi saya terpikir bagaimana kalau saya nggak hanya sekedar mengklipping, bagaimana saya bikin aja ceritanya supaya sesuai dengan selera saya, sesuai dengan anak-anak. Begitu Mbak ceritanya. Jadi memang benar-benar inspirasinya itu dari anaknya sendiri ya Mbak ya, ingin menghadirkan bacaan yang berkualitas yang sesuai selera. Ya. Jadilah, nah ini contoh-contoh bukunya di Dongeng Sebelum Tidur ya Mbak ya. Nah ini sudah terjual lebih dari 80.000 eksemplar loh Mbak, 3 buku ini. Terutama yang ini ya, ini bestseller banget. Banyak banget yang nyari sampai cetak ulang terus, saking ya Mbak ya. Aduh pada pengen punya Dongeng Sebelum Tidur. Gimana sih perasaan Mbak Dian setelah mengetahui ya? Dan ini di sini kita udah punya naskah aslinya ya, yang dikirim oleh Mbak Dian ke penerbit Mizan pada tahun 2016. Wah, gimana sih perasaan Mbak Dian setelah melihat anak-anaknya dalam tanda kutip? Senang tentu saja, karena itu sesuai dengan niat awal saya untuk menulis. Itu jadi niat awal saya tuh pingin gimana caranya sih biar tidak hanya anak saya saja yang bisa membaca buku yang menurut saya berkualitas. Tapi gimana kalau anak seluruh Indonesia bisa? Kalau bisa, kalau mungkin nanti suatu saat, mungkin di seluruh dunia malahan, Iya, berkesempatan untuk mendapatkan yang berkualitas. Demikian. Nah itu gimana sih Mbak belajarnya tuh dari mana nulis cerita buku anak, atau ya udahlah coba aja, atau emang udah punya dasar basic ilmu untuk nulis? Besok gak ada ya Mbak ya, saya otodidak aja, cuman teringat pelajaran waktu SMP SMA dulu ya. Kalau kamu mau menulis, maka bikin kerangka dulu. Biasanya kan gurunya bilang gitu ya. Yeah. Nah itu, saya coba bikin tema, kemudian
waktu itu saya tidak menulis dulu, tapi saya menggambar dulu, Mbak. Oh, oke. Di sini juga ada ya gambarnya ya. Ini gambar asli dari Mbak Di buku Dian gambar ya. A4 itu saya potong jadi 4, saya pakai pensil warna, diwarnain pakai pensil warna juga, karena saya tidak ahli dalam hal digital ya. Ya. Itu kemudian Jadi saya di scan. kemudian Bener-bener orangnya kreatif banget ya Mbak Dian ini ya. Niat gitu ya. Tadi bikin kode karton terus kirim ke penerbit pun ada gambarnya langsung ya di sini ya. Dan ini awalnya ini judulnya adalah Sirami Aku Agar Tak Layu. Terus dijadikan salah satu cerita di sini untuk keseluruhannya judulnya Dongeng Sebelum Tidur ya Mbak ya. Tapi memang sukanya nulis buku dongeng Mbak atau seperti apa nih? Kan semuanya ini tentang dongeng ya. Jadi selain buku dongeng saya juga menulis novel ya, ada beberapa novel saya, Kung Cerna juga ada. Cuman kalau dongeng memang enak ya buat anak-anak, karena anak-anak itu imajinasinya masih tinggi. Kemudian mereka itu otaknya seperti spons. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan apa, apalagi diulang-ulang, diberikan masukan positif, mesti sepertinya mereka tidak mendengar. Tetapi ternyata mereka menangkap. Betul. Gitu. Dan suatu saat apa yang mereka tangkap itu dikeluarkan. Dan saya amati dari anak-anak saya. Jadi udah lewat dongeng itulah Dongeng itu mudah dicerna, ceritanya sederhana biasanya. Kemudian kita tidak terasa menggurui. Ya, jadi anak-anak kalau dihakimi kan cenderung menolak, nggak mau kan. Tapi kalau kita lewat dongeng prolognya, biasanya mereka itu ya kita seperti ngobrol seperti teman akhirnya dengan anak-anak. Betul, makanya bukunya juga banyak yang nyari ya, karena ternyata memang secara konsep itu dongeng itu bisa banget ya untuk merebut hati anak dulu lah gitu ya Mbak ya. Untuk persuasif sama anak. Oke. Nah ini yang menarik juga nih anaknya Mbak Dian ini yaitu Dahayu Erina ya. Itu merupakan penulis KKPK ya. Nah KKPK ini adalah seri di Mizan Kecil-Kecil Punya Karya yang ditulis oleh anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Ya Mbak ya, saat itu berarti Dahayu masih usia berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Sekitar 10 tahunan ya Mbak ya. Betul, Nah itu diajarkan atau janjian, nulis dong gitu. Biar ini dong, biar sama kayak ibunya gitu atau gimana Mbak? Sebenarnya Dahayu Erina itu hobi banget dulu beli KKPK. Pembaca. Iya, jadi tiap kali dia ngajak ke Gramedia untuk mencari itu KKPK gitu. Kemudian dia juga melihat saya waktu itu banyak menggambar, mungkin nulis, akhirnya dia ada keinginan untuk ikut menulis. Tetapi sesungguhnya karya dia dulu yang diterbitkan daripada saya. Kemudian terus terang saya banyak belajar dari dia. Oke. Terutama masalah editing, masalah menulis dia. Oh malah ya? Iya betul. Jadi saya bukan Mbak Dian yang ngajarin, betul. malah ininya yang ngajarin. Dia event-event dulu nyari sendiri malahan, nulis, kemudian berinisiatif banget. Gitu. Akhirnya sudahlah, saya hanya ngarahin aja sedikit mungkin. Nunjukin tipe-tipenya aja di mana dia nulisnya. Selanjutnya ya dia sendiri yang ngerjakan, malah ngajarin, Bunda itu salah Bunda. Ini tulisannya nggak seperti itu, malah dia yang belajarkan. Seperti itu ya. Jadi memang ya itu tadi ya, orang tua juga sebenarnya bisa ya belajar dari anak ya Mbak ya. Tuh, saya banyak belajar. Itu ada perbedaan nggak sih setelah Dahayu menjadi penulis KKPK dengan sebelum ketika dia hanya baca aja nih, hanya baca aja? Beda tentu saja. Oke, bedanya tuh gimana sih Mbak? Bedanya dia lebih percaya diri. Kemudian semangatnya untuk menulis tambah lebih besar. Semangat membacanya juga jadi Makin ya, atau dan yang paling dia suka mungkin tabungannya lebih banyak. dapat ya, betul, dari menulis ya. Oke, menarik banget ya. Jadi memang sahabat Mizan yang tadi anaknya punya hobi membaca, ayo dong disuruh nulis juga ya, jadi tulis KKPK. Nah yang terakhir nih Mbak Dian, kira-kira apa sih pesan Mbak Dian buat sahabat Mizan di sini? Mungkin ada yang punya anak masih kecil ya, kalau Mbak Dian udah lumayan sudah remaja ya. Nah ini gimana nih pesannya kalau misalnya mereka ingin mengenalkan buku, ingin anaknya juga lebih percaya diri, lebih suka baca? Ya tidak memandang berapa usianya, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ayo ajak anak-anak kita untuk banyak membaca dan berliterasi. Oke, gitu. Karena dengan membaca itu mungkin tidak anaknya membaca ya, orang tuanya setidaknya mendampingi untuk membaca. Kemudian dengan membaca itulah anak-anak kita itu kita mengenalkan komunikasi dua arah yang efektif. Karena otomatis anak-anak itu akan banyak bertanya, biasanya seperti itu. Memantik pertanyaan ketika lihat buku ya Mbak ya. Otomatis nanti orang tuanya pun akhirnya terpacu untuk harus menjawab dong. Gitu, orang tuanya harus belajar juga dong. Akibatnya
membaca juga. Gitu. Sama-sama belajar membaca dengan anak. Wah, keren banget ya. Jadi jangan khawatir sahabat Mizan, nggak ada kata terlambat ya Mbak ya. Mau anaknya usia berapa aja, kita bisa mulai dari sekarang ya. Jadi sahabat Mizan, jangan lupa untuk koleksi nih semua buku-bukunya Mbak Dian. Penasaran kan kayak apa ya dongeng yang dekat nih di hati anak, yang bisa mengambil hati anak supaya rajin membaca ya. Terima kasih buat sahabat Mizan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat Mbak Dian udah jauh-jauh berkunjung ke kantor kami. Sampai ketemu di podcast Buku Anak selanjutnya. Dadah. Indah.